Rahasia Sintayong menghadapi Australia, ini strategi tersembunyi timnas Indonesia. Skandal kontroversial ASEAN Cup U19, protokol wasit merugikan Vietnam. Pada pertandingan terbaru ASEAN Cup U19 2024, Australia berhasil menang telak 6-0 atas Laos, sementara Vietnam harus puas dengan hasil imbang melawan Myanmar. Debut gemilang Jens Raven di ASEAN Cup U19 2024, harapan baru untuk timnas Indonesia. Terobosan gemilang timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup 2024, kritik Indra Syafri untuk pemain timnas U19 Indonesia. Stadion Gelora 10 November gelap, membara netizen Vietnam keberatan atas laga kontra Myanmar. Rahasia Sintayong dibalik sukses timnas Indonesia, pesan rahasia untuk Erick Thohir. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Rahasia Sintayong menghadapi Australia, ini strategi tersembunyi timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, secara terbuka mengungkapkan pandangannya mengenai peluang timnya dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk pertandingan krusial melawan Australia pada September 2024 mendatang. Dalam wawancara yang diunggah di kanal YouTube oleh Lee Kyung-kyu, komedian asal Korea Selatan, Sintayong juga berbagi pengalamannya dalam pemulihan setelah menjalani operasi pleura. Menurut Sintayong, timnas Indonesia tidak gentar menghadapi tantangan dari tim besar seperti Jepang dan Australia di grup C. Bahkan ia menyatakan antusiasmenya dalam menghadapi tim peringkat teratas di Asia, karena menurutnya menghadapi lawan yang kuat seperti itu akan membawa manfaat lebih besar bagi perkembangan timnya. Bagi saya, tidak masalah berada di posisi 1 atau 2, kata Sintayong, menggarisbawahi bahwa tujuan utama mereka adalah bermain dengan semangat dan kompetitif. Kami lebih baik menghadapi tim yang lebih kuat, karena jika ada kesempatan saling mengalahkan, itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Sintayong juga menetapkan target untuk timnya, yaitu mencapai peringkat 3 atau 4 di grup tersebut. Meskipun menyadari bahwa Jepang dan Australia memiliki peluang lebih besar untuk lolos, ia tetap optimis bahwa Indonesia bisa bersaing secara kompetitif. Tujuan kami adalah mencapai tahap berikutnya dan kami akan melakukan yang terbaik untuk itu. Jika tidak, kami siap bermain di babak playoff meskipun peluangnya 50-50. Mengenai persiapan tim menjelang laga kandang pertama melawan Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sintayong menekankan pentingnya evaluasi terus-menerus. Meskipun ia merasa optimis mengenai kemampuan fisik timnya yang sebanding dengan Australia, ia menolak untuk menjadi sombong. Kami harus tetap rendah hati. Evaluasi terus-menerus diperlukan dan kami harus memperbaiki setiap aspek permainan kami, ujarnya dengan tawa. Sintayong juga menyoroti bahwa timnas Indonesia memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia, menunjukkan bahwa mereka tidak kalah secara fisik. Hal ini menambah keyakinannya bahwa dengan persiapan yang matang dan kerja keras, Indonesia memiliki potensi untuk menghadapi dan mengalahkan lawan-lawan tangguh seperti Australia.
Secara keseluruhan, Shin Tae-yong menyampaikan visi yang jelas dan optimisme yang kuat terkait dengan masa depan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan fokus pada perbaikan terus-menerus dan semangat bersaing, ia berharap dapat membawa Indonesia meraih pencapaian signifikan dalam kancah sepak bola internasional. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something. Skandal kontroversial ASEAN Cup U19, protokol wasit merugikan Vietnam. Bench timnas U19 Vietnam mengalami momen panas saat menghadapi timnas U19 Myanmar dalam fase grup ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora 10 November. Pertandingan ketat ini disertai beberapa protes yang dilontarkan oleh tim kepelatihan Vietnam, terutama setelah gol yang dicetak oleh Nguyen Quang Vinh dianulir wasit menjelang akhir pertandingan. Meskipun eksekusinya berhasil menghujam gawang lawan walaupun dalam posisi offside. Hua Hien Vinh, salah satu perwakilan tim Vietnam, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit Razlan Joffrey yang dinilainya merugikan timnya secara signifikan. Ini memancing emosi kami dan akhirnya memaksa kami untuk melakukan protes yang keras, ujarnya. Vinh juga menyatakan bahwa ada beberapa insiden di mana mereka tidak sepakat dengan interpretasi wasit terhadap situasi-situasi tertentu dalam pertandingan tersebut. Meskipun emosional pasca pertandingan, Vinh menegaskan bahwa tim Vietnam sudah bertemu langsung dengan wasit untuk menyampaikan permintaan maaf atas sikap protes yang mereka tunjukkan. Mereka juga berkomitmen untuk fokus pada pertandingan selanjutnya dan mengambil pelajaran berharga dari pengalaman tersebut. Kami harus terus maju dan fokus untuk pertandingan selanjutnya, tambahnya. Kejadian ini mencerminkan intensitas persaingan dalam turnamen tingkat junior regional, di mana setiap hasil dan keputusan wasit dapat mempengaruhi perjalanan tim dalam mencapai prestasi tertinggi. Vietnam berharap dapat mengatasi tantangan ini dengan menjaga fokus dan semangat dalam setiap laga yang dihadapi selanjutnya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent. Pada pertandingan terbaru ASEAN Cup U19 2024, Australia berhasil menang telak 6-0 atas Laos, sementara Vietnam harus puas dengan hasil imbang melawan Myanmar. Klasemen grup B terlihat mendominasi dengan Australia yang menunjukkan kekuatannya saat melawan Laos, sedangkan Vietnam menghadapi kesulitan melawan Myanmar dalam dua pertandingan yang digelar di Stadion Gelora 10 November 2024. Pertandingan antara Australia dan Laos dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, di mana tim asuhan Trevor Morgan langsung mendominasi dengan unggul 3-0 di babak pertama. Di babak kedua, Australia menambahkan 3 gol lagi yang keseluruhannya dicetak dalam 17 menit terakhir pertandingan. Kemenangan ini membawa Australia menempati puncak klasemen sementara dengan 3 poin dan selisih gol yang mengesankan mencapai +6. Performa impresif ini membuat Australia berada di posisi yang sama dengan Indonesia di grup A. Sementara itu, pertandingan malam antara Vietnam dan Myanmar berlangsung dengan drama tersendiri. Pertandingan berakhir imbang 1-1, namun Vietnam sebenarnya sempat unggul di menit-menit akhir pertandingan sebelum gol mereka dianulir oleh wasit karena offside.
Insiden ini memicu protes dari pelatih dan staf tim Vietnam menyoroti kekecewaan mereka terhadap keputusan wasit yang kontroversial. Kondisi ini menunjukkan bahwa persaingan di ASEAN Cup U19 2024 sangat ketat dengan setiap tim berusaha keras untuk mendapatkan posisi terbaik dalam klasemen grup. Australia dengan jelas menegaskan ambisi mereka untuk menjadi yang terbaik, sementara Vietnam harus mengevaluasi strategi mereka setelah pertandingan yang penuh dengan perdebatan ini. Pada akhirnya, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang untuk menunjukkan kualitas sepak bola masing-masing tim, tetapi juga untuk menghadirkan momen-momen dramatis yang membuat para penggemar terus terpaku di layar. Debut gemilang Jens Raven di ASEAN Cup U19 2024, harapan baru untuk timnas Indonesia. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif Ex-Co PSSI, memberikan pujian kepada Jens Raven, pemain keturunan Belanda yang tampil gemilang untuk timnas U19 Indonesia dalam pertandingan melawan Filipina di ASEAN Cup U19 2024 Grup A. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (17 Juli 2024). Jens Raven memulai pertandingan sebagai pemain pengganti, masuk di menit ke-67 menggantikan Arkan Kaka. Namun, kontribusinya terasa nyata saat di menit ke-89 ia mencetak gol debutnya untuk timnas U19 Indonesia, menutup kemenangan telak 6-0 atas Filipina setelah memanfaatkan umpan dari Rizky Afrizal. Arya Sinulinga menyampaikan harapannya mudah-mudahan Jens Raven terus mencetak gol. Meskipun dia hanya bermain di babak kedua, dia mampu mencetak gol, kata Arya Sinulinga pada Kamis (18 Juli 2024). Sinulinga juga berharap Jens Raven dapat menjaga konsistensi performanya ke depannya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat kesempatannya untuk dipromosikan ke timnas senior Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong. Langkah selanjutnya bagi timnas Indonesia adalah persiapan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Grup C. Ini menjadi tantangan besar bagi tim besutan Shin Tae-yong, dan penampilan gemilang Jens Raven memberikan tambahan semangat dan opsi dalam skuad untuk menghadapi kompetisi yang lebih berat ke depannya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Terobosan gemilang timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup 2024, kritik Indra Syafri untuk pemain timnas U19 Indonesia. Timnas U19 Indonesia memulai perjalanan mereka di ASEAN Cup U19 2024 dengan penampilan yang mengesankan. Berhasil mengalahkan Filipina dengan skor mencolok 6-0 dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu 18/7. Aryan Syah Abdul Manan menjadi bintang dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-12 dan ke-50.
Selain itu, Iqbal Gwijangge dalam kurung menit ke-21 dan ke-43, Kadek Arl dalam kurung menit ke-29, dan Jens Raven dalam kurung menit ke-87 juga turut menyumbangkan gol-gol mereka. Pertandingan ini menunjukkan performa yang mengesankan dari pemain belakang seperti Iqbal dan Kadek yang mampu memanfaatkan peluang dengan baik dan mencetak brace. Meskipun demikian, Arkan Kakak sebagai ujung tombak serangan tim belum mampu membukukan golnya dalam pertandingan ini. Indra Syafri, pelatih Timnas U19 Indonesia, mengakui bahwa meskipun meraih kemenangan besar, masih ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Dia menyoroti bahwa filosofi permainan yang ingin diterapkan timnya masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan butuh waktu agar semua pemain dapat memahami instruksi dengan baik dari pelatih di lapangan. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, saya cukup yakin bahwa pemain-pemain dalam tim ini memiliki kualitas dan potensi yang baik untuk terus berkembang, ungkap Indra Syafri. Namun kami perlu meningkatkan konsistensi dalam menerapkan game plan dan filosofi yang telah direncanakan. Ini hal yang wajar untuk tim muda yang membutuhkan waktu dan kesabaran untuk mencapai konsistensi yang diinginkan. Indra Syafri juga mengapresiasi respons positif dari para pemainnya saat menekan Filipina sepanjang pertandingan. Tim Garuda Nusantara terus memberikan ancaman yang konsisten kepada lawan mereka, terutama dalam situasi set piece yang dimanfaatkan dengan baik untuk mengganggu pertahanan Filipina. Pertandingan ini menunjukkan momen-momen penting di mana kami berhasil memanfaatkan peluang dengan baik, terutama dalam situasi set piece yang membuat pertahanan lawan menjadi tidak konsentrasi, tambah Indra Syafri. Dengan hasil positif ini, Timnas U19 Indonesia memulai turnamen ini dengan baik dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas permainan mereka seiring berjalannya kompetisi. Tantangan selanjutnya bagi mereka adalah menjaga konsistensi dalam performa dan meraih hasil positif dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya di ASEAN Cup U19 2024. Not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Stadion Gelora 10 November gelap membara netizen Vietnam keberatan atas laga kontra Myanmar. Venue pertandingan untuk grup B Piala AFF U19 menjadi sorotan netizen Vietnam. Vietnam menggunakan Stadion Gelora 10 November Surabaya saat menghadapi Myanmar pada Kamis dalam kurung 18 Juli 2024 malam. Pada pertandingan yang berakhir imbang 1-1 sama tersebut, netizen asal Vietnam salah fokus dengan kondisi stadion yang cenderung gelap. Tak seperti pertandingan babak grup A antara Timnas Indonesia U19 melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 1 hari sebelumnya. Laga ini justru bermain dalam kondisi yang cukup gelap. Netizen pun memilih untuk menyerbu sosial media Federasi Sepak Bola Vietnam dalam kurung VFF untuk menyuarakan keberatan atas gelapnya stadion. Tak hanya itu, tak sedikit yang turut mengkritik Vietnam U19 karena tak bisa menaklukkan Myanmar dalam pertandingan tersebut. Hal ini karena babak pertama pertandingan masih imbang tanpa gol. Bahkan di babak kedua, Myanmar lebih dahulu mencetak gol dari gol Piasone di menit 59. Sampai akhirnya Vietnam membalas dari tendangan jarak jauh Hoang Quang Dung yang menghasilkan gol. Gaya bertarung bahkan lebih gelap dibandingkan cahaya lapangan, kata netizen lainnya. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life.
They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they Rahasia Sintayong dibalik sukses Timnas Indonesia, pesan rahasia untuk Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan perasaannya terhadap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam sebuah wawancara dengan legenda Korea Selatan Lee Kyung-kyu. Sintayong membagikan pengalamannya dalam memenuhi target berat untuk memperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia serta tantangan yang dihadapinya dari skeptisisme publik terhadap kemampuannya. Sintayong mengakui bahwa awalnya ia sering dipandang sebelah mata, dianggap tidak mampu mencapai target yang ditetapkan dan mengubah sejarah Timnas Indonesia. Namun ia kemudian menyalurkan isi hatinya kepada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Saya berkata pada Presiden Federasi Sepak Bola, Pak, sebenarnya kita bisa lolos ke babak 16 besar. Jangan berpikir tidak mungkin, ungkap Sintayong. Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar sebagai salah satu dari 3 tim terbaik di grup mereka. Meskipun kalah dari Jepang dalam pertandingan terakhir fase grup, hasil imbang melawan Kirgistan dan Oman memastikan Timnas Indonesia lolos sebagai tim peringkat 16 besar. Sintayong menilai bahwa keberuntungan juga berperan dalam pencapaian ini. Meskipun kalah di pertandingan terakhir melawan Jepang, namun dengan usaha keras kami dan dukungan dari atas, kami berhasil lolos ke babak 16 besar. Itu adalah keberuntungan, katanya. Sintayong juga dengan bangga menunjukkan kemajuan pesat yang telah dicapai Timnas Indonesia di bawah asuhannya. Baginya, menjadi pelatih Timnas Indonesia merupakan salah satu momen paling berharga dalam karir kepelatihannya. Mereka semua adalah pemain saya, tambahnya dengan penuh kebanggaan. Perjalanan Sintayong bersama Timnas Indonesia bukan hanya tentang pencapaian hasil yang mengesankan, tetapi juga tentang mengubah persepsi dan memberikan inspirasi kepada para pemain serta masyarakat sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Sekilas pertandingan tadi malam, dominasi gemilang Timnas Indonesia menghancurkan Filipina dengan skor 6-0. Pertandingan spektakuler antara Timnas Indonesia dan Filipina tidak hanya sekadar pertarungan lapangan hijau, tetapi juga kisah kebangkitan sebuah tim yang dipimpin oleh kapten yang tak kenal lelah, Donny Tri Pamungkas. Dari awal hingga akhir, Indonesia menunjukkan keunggulan yang meyakinkan dan mendominasi permainan dengan penuh semangat dan kebanggaan. Babak pertama dimulai dengan intensitas tinggi sejak Donny Tri Pamungkas memimpin sebagai kapten. Meskipun Mufli Hidayat mendapat kartu kuning pada menit ke-5, ini tidak menghentikan langkah Indonesia dalam mengejar gol. Tendangan bebas Filipina pada menit ke-10 hanya menjadi tantangan awal yang berhasil ditahan oleh pertahanan yang solid. Timnas Indonesia segera mengambil alih dengan pressing yang cepat dan efektif. Tendangan oleh Tony Firmansyah pada menit ke-7 yang diteruskan oleh Donny Tri Pamungkas hampir saja membuka keunggulan, namun kiper Filipina tampil gemilang dalam penyelamatannya. Lemparan dalam untuk Filipina pada menit ke-9 menyulitkan pertahanan Indonesia, tetapi tidak cukup untuk menggoyahkan mereka. Kerjasama brilian antara Rizky Afrizal, Donny Tri Pamungkas, dan eksekusi Arliansyah Abdul Manan pada menit ke-12 akhirnya membuahkan gol pertama untuk Indonesia.
Kadek Arel tampil tenang di lini tengah, sementara tendangan bebas yang dilakukan oleh Donny Tri Pamungkas pada menit ke-18 sayangnya belum menghasilkan gol. Namun upaya terus dilakukan dengan lemparan dalam oleh Mufli Hidayat dan tendangan oleh Iqbal Gwijangga pada menit ke-21 yang akhirnya membuahkan gol kedua bagi Indonesia. Meskipun serangkaian peluang oleh Arkan Kaka dan Kadek Arel, serta tendangan pojok yang diarahkan oleh Donny Tri Pamungkas. Gol ketiga baru tercipta pada menit ke-29 melalui sundulan Kadek Arel setelah kerjasama dengan Mufli Hidayat. Tony Firmansyah mengalami pelanggaran pada menit ke-30, tetapi serangannya bersama Arkan Kaka masih belum berhasil menembus pertahanan Filipina. Pelanggaran terhadap Arliansyah Abdul Manan pada menit ke-34 memperburuk situasi Filipina yang kemudian menghasilkan kartu kuning untuk salah satu pemain mereka pada menit ke-41. Tendangan pojok yang diteruskan dengan sundulan oleh Iqbal Gwijangga pada menit ke-42 berhasil mengubah skor menjadi 4-0 hingga akhir babak pertama. Setelah jeda singkat, babak kedua dimulai dengan sirkulasi bola yang lebih meningkat. Kadek Arel mengambil alih sebagai kapten dengan Jens Raven, Wilber Jardim, dan Alex Kamuru turut berkontribusi dalam permainan. Operan brilian dari Donny Tri Pamungkas di sisi kiri berhasil dimanfaatkan oleh Arliansyah Abdul Manan untuk mencetak gol pada menit ke-50 menambah keunggulan yang sudah menggila. Tendangan pojok dari Wilber dan tembakan dari Gufron Shoot masih belum cukup untuk menambah gol meskipun dominasi Indonesia semakin terlihat jelas. Meskipun tendangan jarak jauh dari Rizal pada menit ke-83 hampir saja menggetarkan gawang Filipina. Namun, keunggulan Indonesia tidak terbendung. Gol Jens Raven pada menit ke-87 setelah operan dari Muhammad Rizky Afrizal mengokohkan keunggulan mereka menjadi 6-0 hingga akhir pertandingan. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. ASEAN Cup U19 2024 pelatih Malaysia Pedek kembali bawa pulang gelar juara, abaikan Indonesia. Pelatih timnas U19 Malaysia, Juan Torres, berambisi kembali mempertahankan gelar juara. Malaysia datang ke ASEAN Cup U19 2024 dengan penuh percaya diri. Pasalnya, tim Harimau Malaya merupakan juara pada edisi 2022 lalu saat masih bernama Piala AFF U19. Bahkan aksi mereka cukup heroik setelah mengalahkan Vietnam di babak semifinal dengan skor 0-3. Di partai puncak, Malaysia menang dengan skor 2-0 atas Laos. Juan Torres menjelaskan mereka akan coba memaksimalkan turnamen ini dengan baik, terutama dengan memberikan kesempatan pada semua pemain untuk mendapatkan pengalaman. Menurutnya, ini jadi ajang yang tepat untuk regenerasi pemain timnas di masa depan. Target tim ini adalah bagaimana kami memiliki fokus untuk mempersiapkan generasi baru. Jadi turnamen ini memberikan kami kesempatan yang baik untuk mengembangkan tempat, kata Juan Torres. Pelatih berpaspor Spanyol ini tidak menutup mata bahwa perjuangan mereka akan semakin berat. Tentunya mempertahankan gelar juara butuh kerja keras dan mereka optimis bisa kembali mendapatkan tempat terbaik. Tentu saja selama edisi terakhir kami dalam kurung Malaysia memiliki hasil yang baik. Jadi ambisi kami adalah untuk meraih posisi terbaik, tetapi kami memulainya dari sekarang, ujarnya. Torres tidak ingin memandang sebelah mata pada semua peserta yang tampil di ajang ini. Namun dia menegaskan bahwa timnya siap membuktikan diri dan menunjukkan performa terbaiknya di lapangan.
Mari kita lihat, kami harus menunjukkan bahwa kami bisa berbicara banyak di ajang ini, ujarnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them. Kalah telak di laga perdana, pelatih Filipina puji kualitas Liga 1 yang sukses jadi tulang punggung timnas U19 Indonesia. Pelatih Filipina Joseph Ferrer angkat bicara soal kekalahan timnya dari timnas U19 Indonesia di laga perdana ASEAN Cup U19 2024. Pada laga tersebut, Filipina dihajar 0-6 dari timnas U19 Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (17 Juli 2024) malam waktu Indonesia Barat. Ex-asisten pelatih Persis Solo tersebut menyinggung jurang perbedaan antara sepak bola Indonesia dan Filipina. Pelatih asal Spanyol tersebut menyinggung ketertinggalan Filipina dalam mengembangkan sepak bola usia muda. Menurutnya, sepak bola Indonesia sudah jauh lebih maju dalam program pengembangan usia muda, salah satunya dalam hal persiapan tim saja. Sebelum melangkah ke laga perdana turnamen, timnas U19 Indonesia sudah menjajal negara-negara besar di turnamen Toulon, sedangkan Filipina baru melakukan pembentukan tim. Saya pikir malam ini semua orang bisa melihat dua tim bertahan sangat baik dan ritme permainan Indonesia sangat tinggi, ujar Joseph Ferrer. Saya pikir sudah merasakan perbedaan sejak menit pertama. Kita tahu ini bakal menjadi laga yang sulit. Tetapi para pemain sangat kewalahan dengan situasi tersebut. Beberapa pemain kami baru tiba beberapa bulan yang lalu. Kenyataannya sungguh berbeda untuk kita buat menciptakan sebuah tim nasional di bawah usia 19 tahun. Ketika saya datang, saya tidak memiliki data soal pemain. Kami harus memantau para pemain sejak awal. Kita mencari pemain dari seluruh penjuru negara dan kita juga harus menggelar uji coba. Ketika Indonesia mengadakan banyak laga uji coba menghadapi Jepang, Panama, dan Italia, kita sedang berusaha mencari pemain kita. Jadi di sini kita melihat perbedaan besar bahwa Indonesia sudah melakukan pekerjaan besar itu beberapa tahun yang lalu untuk pengembangan usia muda, sedangkan di Filipina kita baru melakukannya sekarang. Kita baru membuat sistem baru untuk pengembangan usia muda, program baru dalam pembinaan untuk mencegah hasil yang terjadi baru saja. Saya pikir perbedaan Indonesia dan Filipina yang bisa Anda lihat bahwa masalahnya semakin besar dan makin menganga. Ini karena Indonesia telah melakukan banyak pekerjaan dalam banyak hal soal pembinaan dan semuanya sebelumnya dan Filipina baru mengerjakannya sekarang, lanjutnya. Pelatih Filipina Joseph Ferrer juga mengaku bahwa anak asuhnya masih demam panggung saat menghadapi timnas U19 Indonesia.